adalah bagian yang untuk Inzaghi. Maka kita diminta ke ruang Inzaghi, kita periksa berkas di situ, kita dokumentasikan juga. Nah, mereka bahwa pemeriksaan berkas kita dokumentasikan, tetapi di dalam itu dia nyebutkan bahwa Bapak belum mengajukan memori banding. Itu yang bikin kita kaget. Lah, kalau kami tidak mengajukan memori banding, kemarin aja untuk perkara 24 barengan kami menyerahkan untuk memori banding ini, tetapi diarahkan untuk ekor. Boleh tahu Bang sedikit yang menyampaikan itu apakah memang itu stafnya pengadilan bagian informasi atau kepaniteraan? Itu yang kita tidak tanya tadi ya, karena memang kami yang penting kami berhadapan diarahkan, berarti ini kan memang stafnya memang dari pengadilan tersebut. Apakah dia staf ini dari bagian dari panitera atau PTSP, kami rasa itu tidak masalah buat kami, karena kami berterima kasih juga beliau menjelaskan. Seandainya beliau tidak menjelaskan, kami yang kecolongan. Tapi di saat beliau menjelaskan karena kehadiran Bapak untuk cek berkas, tapi ya memeriksa berkas, karena kami dimanapun perkara Inzaghi kami wajib hadir, harus kami hadir. Tapi kan ini langka kelihatannya. Ya kan masing-masing kantor hukum, masing-masing personal advokatnya itu punya trik dan strategi masing-masing. Kalau bagi kantor hukum Law Mahdi and Associates, kami wajib untuk Inzaghi. Kenapa? Menghindari hal-hal seperti ini. Jangan sampai begitu putusan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung nanti menyatakan bahwa pihak penggugat dalam hal ini tidak mengajukan memori banding misalnya, bagaimana tanggung jawab kita dengan klien kita? Nah, ini yang kami tidak mau ada kesalahan yang dilemparkan ke kami. Maka kami profesional dalam menangani perkara ini. Bang, sedikit Bang, kalau kita melihat ada hal-hal yang sudah disampaikan kepada staf ya pengadilan ada yang menangani ada permintaan maafnya Bang di saat ada perlakuan yang kurang pas tadi atau bagaimana kira-kira? Ini saya senang dan bangga dengan staf yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Nah, kebetulan saya tidak menanya juga namanya siapa ibu itu tadi kan. Nah, karena beliau merasa ini ada kesalahan dari mereka, jadi beliau berkali-kali mengucapkan minta maaf. Oke, hampir 1 bulanan lah dah. 1 bulan. Hampir 1 bulan. Karena kemarin kami untuk perkara 24 kita ada juga ke sana memeriksa Inzaghi perkara nomor 24 dan sekaligus kami menyerahkan memori banding, tapi ditolak, diarahkan untuk ekspor melalui PTSP. Nah, kita kirim ekspor, sudah kita kirim. Tapi ternyata kami dinyatakan oleh staf yang ada di pengadilan, kami sebagai penggugat, penasihat penggugat tidak mengajukan memori banding. Kagetlah saya. Kok saya bilang kenapa kami tidak bisa dinyatakan tidak mengajukan memori banding? Padahal nih sudah aku buka lah laptop, aku perlihatkan lah yang di HP aku perlihatkan, pernah aku kirim ke klien tuh yang di laptop aku perlihatkan. Ternyata memang tidak diverifikasi, baru tadi diverifikasi. Apakah ini ada dugaan kelalaian atau memang ada unsur? Kalau menurut kami ini patut diduga ya, memang sengaja untuk tidak diverifikasi. Nah, karena hari ini tadi pengakuan baru diverifikasi Pak, berarti kemarin nggak diverifikasi. Berarti ada kelalaian atau memang ada unsur boleh dikategorikan itu kelalaian dari mereka di sana, tapi kita tidak bisa menyebutkan bagaimana kelalaiannya karena bukan kita yang megang, mereka kan. Kalau kita bicara niat ya kita nggak tahu alam apa niatnya, kan nggak tahu. Tapi kami sebagai pengacara profesional yang mendampingi klien kami, tentunya kami tidak mau ada kesalahan sedikit pun dalam menangani perkara ini. Dan kami profesional terhadap klien kami tidak mau kami dipersalahkan hanya dengan disebutkan kami tidak mengajukan memori banding. Padahal kemarin aja mereka meminta panjar tambahan untuk biaya banding ini, sudah klien saya udah dibayar di sana juga. Artinya
Kalau dia meminta berarti kan ada sudah masuk memori banding itu. Nah, Bang sedikit Bang, kalau Bapak tadi sedikit berdebat kepada salah satu staf di bidangnya bidang keperdataan atau bidang Perdata hukum? itu perdata, ini perkara perdata, tetapi kita tidak tahu tadi apakah itu bagian daripada panitra. Nah, karena kita tidak menanya dia, cuman kita diarahkan dia adalah bagian yang untuk Inzaghi. Maka kita diminta ke ruang Inzaghi, kita periksa berkas di situ pihak, karena musuh pun lawan kita di sana dia pengacara juga, jadi disetujuilah secara ekor. Maka mulai dari mengupload, mulai dari sidang jawab jinawab itu melalui ekor. Nah, karena putusannya kemarin kita NO, tetapi kita diminta untuk bayar perkara, maka kita tetap mengajukan banding karena kita beranggapan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini kami rasa tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat. Maka kita sebagai penasihat hukumnya daripada penggugat merasa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dibuatkan di dalam putusan pengadilan negeri Pangkalan Bun. Nah, kalau kita melihat dari gugatan Abang ini, apakah ini wan prestasi atau apa Bang? Pokok permasalahan. Di dalam pokok perkara gugatan kita adalah gugatan wan prestasi, yaitu tidak membayar utang. Kita sudah mengajukan somasi, jelas kita sebutkan di dalam dalil gugatan kita sudah mengajukan somasi, artinya mengingatkan bahwa kepada tergugat telah melakukan wan prestasi atau telah ingkar atas satu kesepakatan karena tidak membayar utang, tetapi tidak digubris. Tidak digubris karena somasi itu tidak ada ketentuan mengatur harus sampai somasi berapa sampai berapa, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah ada mengajukan, sudah ada mengingatkan atau menegur, tapi tidak digubris, maka kita ajukanlah gugatan wan prestasi ini dengan perkara tidak bayar utang. Dan prosesnya ternyata gugatan kita NO, tetapi tetap diminta untuk bayar biaya perkara. Karena di itu tahapan pertama ya? Ya, di tingkat pertama, jurgen bakti tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Untuk itu kami tidak sependapat dengan putusan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim, maka kami mengajukan upaya hukum banding. Nah, di dalam upaya hukum banding ini hari ini adalah pemeriksaan berkas perkara. Nah, kami menemukan bahwa ternyata menurut staf dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kami belum mengajukan memori banding. Hanya dengan disebutkan kami tidak mengajukan memori banding. Padahal kemarin aja mereka meminta panjar tambahan untuk biaya banding ini, sudah klien saya udah bayar, dibayar di sana juga, artinya kalau dia meminta berarti kan ada sudah masuk memori banding itu. Nah, Bang sedikit Bang, kalau Bapak tadi sedikit berdebat kepada salah satu staf di bidangnya bidang keperdataan atau bidang perdata itu perdata, ini perkara perdata, tetapi kita tidak tahu tadi apakah itu bagian daripada panitra. Nah, karena kita tidak menanya dia, cuman kita diarahkan dia adalah bagian yang untuk Inzaghi. Maka kita diminta ke ruang Inzaghi, kita periksa berkas di situ, kita dokumentasikan juga, dan mereka bahwa pemeriksaan berkas kita dokumentasikan, tetapi di dalam itu dia menyebutkan bahwa Bapak belum mengajukan memori banding. Itu yang bikin kita kaget. Lah, kalau kami tidak mengajukan memori banding, kemarin aja untuk perkara 24 barengan kami menyerahkan untuk memori banding ini, tetapi diarahkan untuk ekor. Boleh tahu Bang sedikit yang menyampaikan itu apakah memang itu stafnya pengadilan bagian informasi atau kepanitraan?
Itu yang kita tidak tanya tadi ya, karena memang kami yang penting kami berhadapan diarahkan, berarti ini kan memang stafnya memang dari pengadilan tersebut. Apakah dia staf ini dari bagian dari Penitra atau PTSP, kami rasa itu tidak masalah buat kami, karena kami berterima kasih juga beliau menjelaskan. Seandainya beliau tidak menjelaskan, kami yang kecolongan. Tapi di saat beliau menjelaskan karena kehadiran Bapak untuk cek berkas, tapi ya memeriksa berkas, karena kami dimanapun perkara, insage kami wajib hadir, harus kami hadir. Tapi kan ini langka kelihatannya. Ya kan masing-masing kantor hukum, masing-masing personal advokatnya itu punya trik dan strategi masing-masing. Kalau bagi kantor hukum Law Mahdi and Associate, kami wajib untuk insage. Kenapa? Menghindari hal-hal seperti ini. Jangan sampai begitu putusan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung nanti menyatakan bahwa pihak penggugat dalam hal ini tidak mengajukan memori banding misalnya. Bagaimana tanggung jawab kita dengan klien kita? Saya wawancara eksklusif terkait dengan perkara yang mana kita melihat salah seorang acara yang cukup tangguh dan senior yang bukan diragukan. Kebetulan kita di pengadilan untuk memantau perkembangan perkara beliau. Bang, saya dapat informasi saat ini abang di pengadilan ini sering setiap minggu. Perkara apa aja bang saat ini berjalan? Oke Pak, pengadilan mana dulu? Pengadilan negeri kelas 1 di Pangkalan. Oke, Pangkalan Bun ya. Ini kebetulan kita baru sampai di kantor Sampit di Kabupaten Kota Timur. Perjalanan dari Pangkalan Bun tadi saya habis menghadiri ada relas panggilan untuk insage. Nah, insage ini adalah pemeriksaan berkas perkara banding yang diminta banding oleh kami sebagai penggugat atas perkara perdata nomor 16 garis miring PDTG garis miring 2022 PN Pangkalan Bun. Yang mana perkara ini kami dipanggil untuk memeriksa berkas perkara. Nah, kita hadir, kemarin kita berangkatnya, tadi pagi kita menghadiri di pengadilan. Alhamdulillah, begitu kita periksa ternyata ada sesuatu hal yang menurut kami dalam tanda kutip hilang berkas. Loh, kok bisa terjadi? Ya dalam tanda kutip hilang berkas itu bukan ada yang mencuri, enggak. Yang namanya kami mengajukan memori banding, tentunya kami pasti membuat memori banding. Yeah. Nah, karena dalam perkara ini memori banding kami dianggap tidak ada dimasukkan. Nah, entah bagaimana alasan mereka, karena logika kami sebagai pengacara yang sudah sering menangani perkara-perkara seperti ini tidak masuk. Alasannya jaringan lelet, alasannya tidak ada masuk. Padahal jelas dan tegas kami sampaikan, sudah lebih 1 bulan yang lalu kami memasukkan memori banding tersebut. Nah, sedikit bang, terkait dengan apa yang abang sampaikan, memori banding apakah abang lewat atau sistem manual atau bagaimana? Karena kemarin dari awal perkara disetujui oleh para pihak, karena musuh pun lawan kita di sana dia pengacara juga, jadi disetujuilah secara ekor. Padahal kami sudah jelas dan tegas mengajukan memori banding itu melalui ekor, karena sidangnya online, upaya hukum banding, karena dalam ekor itu ada upaya hukum banding, kami ajukanlah dan sudah kami upload, tetapi tidak diverifikasi oleh pihak pengadilan sana, sehingga menurut mereka kami tidak mengajukan. Nah, pertanyaan saya, kalau kami tidak mengajukan, kemarin pada saat kami mengajukan kontra memori banding untuk perkara 24 yang satunya, kami sudah menyerahkan memori banding, tetapi diarahkan untuk ekor. Nah, karena diarahkan untuk ekor, maka kami mengajukan secara ekor. Kami ajukan secara ekor, ternyata disampaikan hari ini tadi, karena besok tanggal 25 terakhir untuk
di dalam relasi itu tanggal 25 terakhir untuk pemeriksaan Inzaghi. Maka kami tanggal 24 harus ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memeriksa berkas perkara. Seandainya saya tadi tidak datang ke Pangkalan Bun, selesai, artinya kami dinyatakan tidak mengajukan banding. memori banding. Enggak, kalau mengajukan banding iya, akte pernyataan banding sudah. Tetapi kalau kami hari ini tidak ada datang ke sana, secara otomatis kami dinyatakan tidak mengajukan memori banding. Nah, bagaimana nasib kami terhadap klien kalau seperti ini? Berarti kami dianggap sebagai pengacara yang tidak profesional. Nah, sedikit Bang, kalau kita melihat apa yang Bapak sampaikan, apakah Bapak sudah mengecek di ekor itu bahwa Bapak sudah menyampaikan memori banding itu? Siap. Tadi di depan stafnya yang memeriksa, Pak mendampingi kami untuk pemeriksaan Inzaghi, kami buka laptop bersama-sama dan aku kirim beberapa kali, tetap katanya tidak masuk. Ternyata dia sampaikan ke saya, Pak ini baru mau diverifikasi. Lah kok baru mau diverifikasi? Dulu-dulunya diverifikasi tidak diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi secara otomatis tidak masuk memori banding kami. Nah, untung saja kami ada ke sana, kami periksa, ternyata baru hari ini diverifikasi. Nah, padahal berkas untuk memori banding kita sudah sejak lama. Berapa hari Bang memori banding? Kalau untuk tanggal kita kurang, kecuali kita buka berkas Diperkirakan sekitar